Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kamila Hasim, kelas 4 MI 01. Di sini saya akan membuat tutorial cara kita masuk ke setting BIOS pada laptop Sony Vaio. Karena saya menggunakan laptop Sony Vaio, jadi cara masuk setting BIOS-nya sangat berbeda dari laptop atau PC yang lain. Untuk laptop Sony Vaio, kita tinggal langsung mengklik Assist. Lalu kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan awal untuk masuk ke BIOS. Ada Start Troubleshooting, ada Start from Media, Kontak dan Support, Start BIOS Setup, dan Start from Network. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu BIOS. BIOS adalah singkatan dari Basic Input Output System. Orang mungkin berpikir BIOS untuk mengontrol sistem input dan output, tapi sebenarnya BIOS lebih daripada itu. Sangat tidak mungkin kalau misalkan sistem operasi bisa bekerja tanpa BIOS. Fungsi utama BIOS sendiri adalah untuk memberikan instruksi yang dikenal dengan istilah POST atau Power on Shelf Test, yaitu perintah untuk menginisialisasi dan identifikasi perangkat sistem seperti CPU, RAM, VGA card, keyboard dan mouse, hard disk drive, optical seperti CD atau DVD, dan hardware lainnya pada saat komputer mulai booting. Untuk masuk ke pengaturan BIOS, teman-teman bisa melakukan dengan menekan secara terus-menerus tombol F2 atau F12 atau Del, tergantung dari merek laptop atau PC yang teman-teman gunakan. Karena di sini saya menggunakan Sony Vaio, jadi caranya seperti yang telah tadi saya tunjukkan dengan mengklik Assist. Nah, kita langsung masuk saja di Start BIOS Setup. Kita klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Pada bagian atas terdapat menu-menu BIOS seperti Main. Main menu ini kita dapat mengetahui versi BIOS yang digunakan, tipe dan kecepatan prosesor yang digunakan pada komputer, kecepatan memori, kapasitas memori, dan kita juga dapat mengatur bahasa dan waktu dengan submenu language, system time, dan system date. Untuk advice menu sendiri digunakan untuk mengetahui informasi atau mengatur sistem yang terpakai dalam komputer. Pada menu ini terdapat beberapa submenu, yaitu Intel R Virtual Execution Technology, XHCL Mode, Wake on LAN from Power of Capability. Setelah itu kita lanjut di menu ketiga, yakni Security Menu. Menu ini digunakan untuk mengatur keamanan sistem PC atau laptop. Pada menu ini kita bisa memberikan password login ke OS kita maupun password untuk mengakses hard disk kita. Di sini terdapat beberapa menu, yakni Machine Password, User Password, Set Machine Password, Set User Password, Password when power on, Secure Boot Mode, Key Management, Restore Factory Default. Dan yang keempat ini ada Boot. Boot menu ini digunakan untuk mengatur proses pada komputer dinyalakan. Booting adalah proses penyalaan komputer awal sampai pengambil alihan sistem operasi secara penuh terhadap perangkat. Lalu di sini terdapat boot configuration yang di dalamnya adalah boot mode, external device boot, network boot, dan yang kedua boot priority, internal hard disk drive, external device, internal optical disk drive, dan network. Dan yang terakhir ada exit. Exit digunakan dari program BIOS seperti disk exit setup, get the file values, discard change, save change, shutdown. Ini kegunaannya untuk bisa juga menyimpan setup data pada CMOS,
atau mengisi perubahan nilai, atau merubah semua menu yang ada pada setiap item, atau digunakan untuk keluar dari sistem dan men-save konfigurasi kita pada CMOS. Oke, mungkin ini adalah menu-menu BIOS di laptop Sony Vaio. Kalau teman-teman ingin menginstal sistem operasi lain, tinggal kita settingnya di boot sini, di boot. Nanti saya akan menunjukkan langkah di mana kita bisa menginstal sistem operasi di Sony Vaio ini. Kita matikan dulu. Yes. Nah, setelah dimatikan, kita kembali lagi dengan mengklik Exit. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk di sini kalau misalkan teman-teman ingin menginstal sistem operasi, kita tinggal klik Start from Media, USB device atau optical disk. Teman-teman pertama-tama harus memasukkan flash disk yang akan kita gunakan untuk menginstal sistem operasi. Oke, maka dari itu setelah mengklik Start from Media ini, komputer atau PC teman-teman bisa langsung terinstall dengan sendirinya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.